Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali ke tanah air setelah menghadiri sidang umum PBB di New York, membawa berbagai agenda penting untuk Indonesia. Kepulangannya disambut dengan suasana penuh harapan, namun juga tantangan besar yang menanti. Baru saja menginjakan kaki di tanah air, Prabowo langsung dihadapkan pada situasi darurat yang membutuhkan kepemimpinan tegas dan respons cepat. Tanpa jeda, ia langsung menghadapi krisis keracunan massal yang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Ratusan warga, termasuk anak-anak, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program pemerintah ini. Tim medis dan relawan segera dikerahkan ke berbagai lokasi untuk memberikan pertolongan pertama dan menenangkan masyarakat yang panik. Malam itu juga, pertemuan darurat digelar di kediaman resmi Kertanegara. Para pejabat tinggi negara berkumpul untuk mencari solusi atas insiden yang mengancam kepercayaan publik. Suasana tegang dan penuh tekanan menegaskan bahwa ini adalah prioritas nasional yang tidak bisa ditunda. Presiden Prabowo menuntut solusi cepat dan konkret dari seluruh jajarannya. Ia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama, dan menolak segala bentuk politisasi isu yang bisa memperkeruh suasana. Setiap menteri diminta bertanggung jawab penuh atas tugasnya. Data suram yang dipaparkan menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pelaksanaan program. Angka korban terus bertambah, dan laporan dari berbagai daerah memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan makanan. Prabowo menegaskan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah kemanusiaan yang harus segera diatasi. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama, mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan rakyat. Pesan dari Kertanegara sangat jelas. Negara hadir dan bertindak nyata di tengah krisis. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi setiap warga negara, tanpa terkecuali, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Presiden mengambil alih komando penuh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang, melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Kepercayaan publik kini benar-benar dipertaruhkan. Masyarakat menanti langkah nyata dari pemerintah, dan kegagalan bukanlah pilihan. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan masa depan program dan reputasi pemerintah. Semua pihak, dari pusat hingga daerah, harus bergerak cepat dan sigap tanpa kompromi. Kolaborasi, transparansi, dan ketegasan menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada negara. Program makan bergizi gratis, meski ambisius, menghadapi krisis keamanan pangan. Insiden keracunan meningkat seiring ekspansi program. Data menunjukkan lonjakan kasus keracunan, terutama setelah Agustus. Ekspansi cepat tanpa pengawasan memadai menjadi akar masalah. Program ini, yang seharusnya menjadi solusi, kini menciptakan ancaman baru. Pemerintah harus segera menangani masalah sistemik ini. Sebuah gelombang keracunan massal melanda sebuah restoran ternama, mengejutkan masyarakat dan memicu respons darurat dari pihak rumah sakit setempat. Puluhan orang mengalami gejala mual, muntah, dan diare hebat setelah mengonsumsi makanan yang ternyata telah terkontaminasi oleh bakteri berbahaya. Hasil investigasi laboratorium menemukan adanya E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella dalam beberapa sampel makanan. Bakteri-bakteri ini dikenal sangat berbahaya dan dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada anak-anak dan lansia. Sumber air di dapur restoran juga terdeteksi mengandung bakteri, menandakan adanya kegagalan dalam penerapan standar kebersihan yang seharusnya menjadi prioritas utama di industri makanan. Selain itu, kualitas bahan baku yang digunakan sangat memprihatinkan. Sayuran dan daging yang sudah tidak segar tetap diolah, memperparah risiko kontaminasi silang. Kelalaian manusia pun tak kalah berperan. Banyak staf dapur yang mengabaikan protokol kebersihan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, dan menangani makanan dengan cara yang tidak higienis. Kurangnya pelatihan keamanan pangan membuat staf tidak memahami pentingnya menjaga sanitasi dan prosedur penanganan makanan yang benar. Proses perekrutan yang terburu-buru, tanpa seleksi dan pelatihan memadai, menyebabkan banyak pekerja tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan makanan. Kombinasi antara bahan baku yang tercemar dan kelalaian manusia menciptakan situasi krisis yang sulit dikendalikan, memperbesar risiko wabah penyakit.
Untuk mencegah kejadian serupa, solusi harus menyasar akar masalah secara menyeluruh, mulai dari pengawasan bahan baku, pelatihan staf, hingga penerapan standar kebersihan yang ketat di setiap lini operasional restoran. Presiden Prabowo mengeluarkan 4 instruksi tegas untuk mengatasi krisis. Pertama, perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Kedua, peningkatan kualitas SDM dan teknologi di dapur. Ketiga, jaminan sterilisasi dapur dan peralatan masak. Terakhir, pemasangan sistem keamanan seperti CCTV di dapur. Instruksi ini bertujuan membangun kembali program MBG yang aman. Keselamatan anak bangsa adalah prioritas utama. Pemerintah berkomitmen untuk perbaikan total tanpa kompromi. Kasus keracunan massal yang terjadi baru-baru ini telah benar-benar mengguncang kepercayaan publik terhadap program MBG. Banyak orang tua merasa cemas dan khawatir, mempertanyakan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak mereka di sekolah. Diskusi hangat pun bermunculan di tengah masyarakat, membahas bagaimana insiden ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Di Yogyakarta, ibu-ibu turun ke jalan, menggelar aksi protes dengan membawa poster-poster satir yang menyuarakan keresahan mereka. Mereka menuntut transparansi dan jaminan keamanan dari pemerintah, serta meminta agar suara mereka didengar dan dijadikan pertimbangan dalam setiap kebijakan. Sementara itu, di Solo, para orang tua murid mengambil langkah tegas dengan menolak program MBG di sekolah anak-anak mereka. Mereka memilih untuk mengelola dapur sekolah secara mandiri, berinisiatif membuat dapur komunitas agar bisa memastikan sendiri kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak. Penolakan dan aksi-aksi ini menjadi cerminan nyata kegagalan program dalam menjamin keselamatan publik. Masyarakat merasa pemerintah belum mampu memberikan perlindungan yang memadai, sehingga kepercayaan pun semakin menipis. Kini, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah terkikis. Upaya komunikasi terbuka, transparansi, dan evaluasi menyeluruh sangat dibutuhkan agar masyarakat kembali merasa aman dan percaya. Suara penolakan dan protes yang semakin keras ini adalah alarm bagi semua pihak. Ini adalah peringatan yang tidak boleh diabaikan, karena menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa. Program MBG harus segera diperbaiki, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun dalam membangun kembali kepercayaan publik. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem menjadi langkah penting ke depan. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah fondasi utama yang harus dibangun kembali, agar program-program pemerintah benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pemerintah mengambil langkah korektif tegas menindaklanjuti instruksi Presiden. Dapur-dapur SPPG yang menjadi sumber wabah ditutup. Standar wajib ditetapkan untuk semua dapur yang beroperasi. Sertifikat layak higien sanitasi menjadi syarat wajib. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap SDM, terutama juru masak. Program pelatihan ulang dan sertifikasi dirancang untuk koki MBG. Optimalisasi peran puskesmas sebagai pengawas harian. Langkah-langkah ini adalah pertaruhan besar untuk menyelamatkan program. Pemerintah berkomitmen untuk perbaikan total dan transparan. Tantangan terbesar adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Perbaikan teknis harus diiringi komunikasi publik yang transparan. Program Jejak Pradana menjadi wadah penting untuk menjembatani informasi. Pemerintah harus aktif mengomunikasikan langkah perbaikan kepada publik. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci memulihkan kepercayaan. Nasib program MBG bergantung pada komitmen dan komunikasi pemerintah. Keselamatan anak adalah prioritas utama, dan program akan terus berjalan. Kepercayaan adalah fondasi, dan kini saatnya membangunnya kembali.